Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiwin Wayantimbado dari Kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata, kelas 2 UPWD. Saat ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar industri perjalanan wisata tentang yang pertama, what is tourism? Apa itu pariwisata? According to United Nations World Tourism Organization 1993, tourism encompasses the activities of person traveling and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes. Atau dalam bahasa Indonesia, menurut United Nations World Tourism Organization tahun 1993, pariwisata meliputi kegiatan orang yang bepergian dan tinggal di tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk tujuan rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Bagian yang kedua, saya akan menjelaskan Biro Perjalanan Wisata. Apa itu Biro Perjalanan Wisata? Untuk kita mengetahuinya, Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata dengan menyediakan layanan seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan perjalanan wisata bagi individu atau kelompok. Ruang lingkup layanan dan produk yang ditawarkan oleh Biro Perjalanan Wisata adalah yang pertama, usaha jasa pariwisata. Dan usaha jasa pariwisata terdiri atas yang pertama, Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang mengatur paket perjalanan termasuk transportasi, akomodasi, dan destinasi wisata. Yang kedua, agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata menjual dan mengatur perjalanan wisata nama Biro Perjalanan. Dan yang ketiga, jasa pramuwisata adalah layanan pemandu wisata yang memberikan informasi yang efektif dan mendampingi wisatawan. Dan yang selanjutnya, jasa konvensi. Jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran. Berfungsi untuk mengelola acara seperti konferensi, pameran, dan perjalanan bisnis. Yang berikut, jasa impresariat. Berfungsi menyelenggarakan hiburan, seni pertunjukan, dan kegiatan budaya untuk wisatawan. Dan selanjutnya, jasa konsultan pariwisata. Memberikan saran dan strategi dalam pengembangan sektor pariwisata. Dan yang berikut, jasa informasi pariwisata. Menyediakan informasi terkait destinasi, transportasi, dan akomodasi bagi wisatawan. Dan layanan atau produk yang ditawarkan oleh Biro Perjalanan yang kedua adalah pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Terdiri atas yang pertama, objek dan daya tarik wisata alam. Itu berbasis tempat wisata seperti alam, pantai, gunung, dan taman nasional. Dan yang kedua, objek dan daya tarik wisata budaya. Itu mengembangkan destinasi berbasis budaya seperti candi, museum, dan tradisi lokal. Dan yang ketiga, objek dan daya tarik wisata minat khusus. Ini adalah destinasi yang menarik bagi kelompok tertentu seperti wisata petualangan, wisata religi, atau wisata edukasi. Dan layanan atau produk yang ditawarkan Biro Perjalanan Wisata yang ketiga adalah usaha sarana prawisata. Jenis usaha ini berfokus pada fasilitas pendukung bagi wisatawan seperti yang pertama, penyediaan akomodasi. Terdiri atas hotel, villa, homestay, dan penginapan lainnya. Dan yang kedua, penyediaan makanan dan minuman seperti restoran, kafe,
dan tempat makan yang melayani wisatawan. Dan yang ketiga, penyediaan akuntan wisata. Transportasi khusus wisata seperti bus pariwisata, kapal pesiar, dan rental mobil wisata. Dan yang berikut, penyediaan sarana wisata tirta. Tentu kita bertanya, apa itu wisata tirta? Wisata tirta itu adalah wisata air, seperti selancar, snorkeling, atau kapal wisata. Dan yang berikut, penyediaan kawasan pariwisata, seperti resort terpadu atau taman rekreasi. Yang berikut, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama, business travel. Perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua, leisure travel. Perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya, hanya untuk bersenang-senang, tetapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, individual travel. Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dari Biro Perjalanan Wisata dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Dan yang kedua, fungsi khusus berfungsi sebagai yang pertama, travel bureau sebagai intermediary atau perantara. Travel bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau sebagai supplier. Untuk kepentingan wisatawan, ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal yang menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan atau itinerary yang baik, termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar, dan restoran, pertunjukan, dan lain-lain. Fungsi yang kedua yaitu travel bureau sebagai organisator. Berfungsi sebagai yang pertama, travel bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier atau perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerja. Dan yang kedua, berfungsi menyiapkan berbagai macam paket wisata, baik berupa tour tour maupun ready tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Yang berikut adalah agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Beberapa proses kerja agen perjalanan wisata digambarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi perantara dalam pemesanan tiket, baik darat, laut, dan udara. Dan yang kedua, mengurus dokumen perjalanan seperti paspor dan visa. Dan yang ketiga, menjadi perantara dalam pemesanan akomodasi seperti hotel dan sarana wisata. Dan yang keempat, menjual paket wisata yang disediakan oleh Biro Perjalanan Wisata. Dan intinya, agen perjalanan membantu wisatawan agar perjalanan mereka lebih mudah dan terorganisasi. Berikut adalah Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan, sejak berangkat hingga kembali. Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang
untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Berikut adalah struktur organisasi dalam agen perjalanan wisata, yaitu yang pertama, badan organisasi menunjukkan bahwa agen perjalanan wisata memiliki struktur yang terdiri dari yang pertama komisaris atau pengawas tertinggi, dan yang kedua direksi atau yang bertugas mengambil keputusan utama, dan yang ketiga departemen pemasaran, umum dan personalia, tour, tiket, serta keuangan dan pembukuan. Yang keempat, setiap departemen memiliki subdivisi seperti tur domestik, inbound, outbound, serta tiket domestik internasional. Yang berikut struktur manajemen agen bertingkat, mulai dari general manager atau pemimpin tertua, manajer atau kepala divisi, dan yang ketiga supervisor atau pengawas operasional, dan yang keempat karyawan atau pelaksana tugas harian. Menunjukkan bahwa agen perjalanan wisata memiliki sistem kerja yang jelas dan terstruktur untuk memastikan layanan berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata meliputi fungsi pemasaran. Terdiri atas yang pertama, making sales calls, menghubungi customer dan menginformasikan produk wisata. Dan yang kedua, advising clients, yaitu memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk, termasuk dari fasilitas dan berbagai produk wisata. Dan yang ketiga, transmitting information, yaitu menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Dan yang keempat, planning and carrying out promotional campaign, yaitu merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Dan yang kelima, analyzing clients and maintaining passenger name records, itu analisis dan memelihara passenger name records. Dan yang keenam, maintaining correspondence, yaitu memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Ketujuh, others, itu lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, fungsi departemen operasional, yaitu yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Dan yang kedua, writing tickets, yaitu menerbitkan tiket. Dan yang ketiga, booking space, yaitu mengupayakan peluang pemasaran tour maupun tiket. Dan yang ketiga, maintaining and controlling airline ticket stock, yaitu menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Dan yang berikut, keeping tarif up to date, itu menjaga agar info tarif selalu up to date atau terbaru. Dan yang berikut, design package tours, itu merancang paket wisata baik untuk tours maupun tailor-made tours. Dan yang berikut, preparing quotation and agent tarif, yaitu menyiapkan perhitungan harga atau untuk keperluan produk khusus agent, tarif, dan atas pesanan. Dan yang berikut, receive and process reservation, yaitu menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke supplier seperti transportasi, hotel, restoran, dan lain-lain. Dan yang berikut, analyzing booking and execution, yaitu menyelesaikan pelaksanaan jasa dan pelaksanaan layanan jasa. Yang berikut, filing, yaitu mengarsipkan dokumen perusahaan. Dan yang berikut, fungsi operasional departemen berupa yang pertama, bookkeeping and accounting, yaitu melakukan pembukuan dan akuntansi. Dan yang kedua, billing atau melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Dan yang ketiga, budgeting, itu merencanakan anggaran perusahaan. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.